Sister asked the question that according to the Quran, Jesus Christ, peace be, was not crucified. According to the Bible, he was crucified along with two thieves. And what happened to the two thieves? So that I have to ask the Christian, not to me, sister. As far as the Bible says, Bible is very clear in the Quran. As far as the Quran is concerned, Quran is clear in Surah Nisa, chapter 4, 157. The Quran says that they said in boast, وَقَوْلِهِمْ, that they killed Jesus, the son of Mary. وَمَا قَتُلُوا وَمَا صَلَبُوهُ. They killed him, not neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts, إِلَّا تِبَازَنْ, with only conjecture to follow. For yaqinan they did not kill him. So the Bible says Jesus Christ, the Quran says that Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, was not crucified. It was only made to appear so. How it happened, Allah Alam. So the Quran is very clear that Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. Lalu yang kedua misalnya, Fatih Usman itu beranjak lebih maju lagi. Dia menulis buku judulnya Ma'al Masih fi Anajilil Arba'ah, bersama Kristus dalam keempat Injil. Jadi menurut dia, terlepas bahwa kita umat Islam itu menjadikan Quran sebagai kitab suci yang bagi kita tidak bisa diganggu gugat. Tetapi secara historis kalau kita mau tahu tentang Yesus, katanya dia, ya bacalah dokumen historis yang sejaman, yaitu keempat Injil. Kata-kata dia pun itu sudah mencerminkan lintas agama. Dalam Islam, Injil tidak pernah disebut dalam bentuk jamak. Dalam Islam, Injil sudah disebut Injil, tunggal. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi dia lebih maju lagi, Fatih Usman mengatakan Anajil, Injil Al-Arba'ah, An-Najilil Arba'ah, Injil yang 4. Matius, Markus, Lukas, Yohana. Dan dia mencoba untuk menggali informasi tentang Kristus dalam keempat Injil itu. Abbas Mahmud Al-Akhod, dia juga menulis satu buku, judulnya itu adalah Akbariyatul Masih, The Genius of Christ. Ya. The Bible, Jesus Christ was not crucified. Crucified by definition means a person who's put on the cross and he dies on the cross. If he does not die on the cross, it's not called crucified. So according to the Bible, he was put on the cross, but according to my evidence, Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. And for this, I give a strong evidence that if you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, when Jesus Christ, peace be upon him, was asked that, "O Lord, O Master, show us signs and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, replies, "For no sign and miracle shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." And if you know the sign of Jonah, sister, there's the book of Jonah, which is hardly 2 sides in the Bible. It says that Prophet Jonah, he was asked by Almighty God to go to Nineveh. But he does not obey Almighty God and he goes to Joppa. Now while he's traveling to Joppa in a boat, in a ship, there is a storm that comes. And there was a superstition of that time that the storm that comes is due to IAIN cukup maju dalam menangkap isu-isu polemik yang sering muncul di lapangan. Dan dalam sambutannya di awal kuliah itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa terus-menerus menjadikan dokumen palsu sebagai landasan dialog. Kalau ini palsu ya harus kita sudahi, jangan lagi kita pakai. Nah, kita hadirkan Pak Bambang Nursena ini, kata beliau, untuk memberikan dari sudut pandang orang Kristen sendiri dan bagaimana sejarah tentang Injil Barnabas. Lalu saya sampaikan, pertama, jelas-jelas karya ini produk abad pertengahan. Dari sudut pandang bahasanya saja pakai bahasa Itali. Bahasa Itali itu belum muncul di abad pertama. Ini pengembangan dari bahasa Latin. Ya. Bahasa Itali itu kan tidak eksis di abad pertama. Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri
pernah mengatakan bahwa seandainya Injil ini memang ditulis pada zaman Yesus, pasti ditulis dalam bahasa Yunani atau Latin atau Aram. Ya, Ibrani, Aramaik itu bahasa-bahasa yang muncul di abad pertama. Karena itu beliau sampaikan bahwa kalau Injil ini sudah palsu, ya sudahlah, kita sudahi, jangan kita jadikan rujukan lagi dalam dialog. Ini menarik yang disampaikan. Lalu saya sampaikan, pertama bahasanya, kedua hal-hal yang paling simpel itu tidak dipahami oleh penulis ini di abad yang sama. Bahwa di dalam konteks Injil Markus dan Injil Lukas kadang-kadang ada perbedaan perspektif. Tapi semua kan historical backgroundnya jelas Israel di abad pertama. Gunakan bentuk ya penyangatan ya. Di situ digunakan misalnya Al-Haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim annaka inu. Kalau Injil bahasa Arab begitu. Al-mastulillahi iman, segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Ini dipertahankan teksnya dalam bahasa asli dan itu mudah untuk kita lakukan rekonstruksi. Dalam Injil Barnabas tidak ada sepotong pun yang mengandung fakta sejarah, apalagi sastra, dan itu sama sekali merujuk pada abad pertengahan di Eropa. Dan itu tidak mungkin, ya. Misalnya dalam pasal pertama Injil Barnabas itu dikatakan apa misalnya? Vero evangelio di Yesu Nazareto chiamato Cristo. Vero evangelio Injil yang benar ya, di Yesu, dari Yesus, Nazareto orang Nazaret, chiamato yang disebut Kristus. Nah, di dalam pendahuluan Injil Barnabas disebut itu, tapi dalam pasal 96 dikatakan, demi jiwaku yang aku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. Ada dua hal yang menarik dicermati. Masa Yesus menggunakan gaya sumpahnya Nabi Muhammad di abad ke-7? Ungkapan demi diriku, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang diriku ini dalam genggaman tangannya. Itu kan ungkapan yang terkenal dalam hadis. Walladzi nafsi biyadihi. Tidak mungkinlah zaman Yesus menggunakan sumpahnya Nabi Muhammad. Yang aku bukan Mesias, ini kacau lagi. Masa penulis Israel abad pertama tidak ngerti kalau Kristus itu sama dengan Mesias? Mesias itu adalah bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Ini sama dengan ketika Anda tinggal di Indonesia, tidak mengerti bahwa chicken itu adalah ayam.